Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua PCM Harapan Jaya, staf para pengurus-pengurusnya, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan potensi jasmani rohani kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang Allah sangat muliakan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan langkah kita pagi hari ini hadir, laksanakan kewajiban kita sebagai muslim, kajian Islam, thalabul ilmi menjadi simpanan amal baik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah berikan keberkahan, berikan kesehatan, ampunan, selamat di akhirat, ilmu yang bermanfaat, dan semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, puasa Ramadan, sholat tarawih, kemudian infak, sedekah, tadarus Al-Qur'an dan amal saleh lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian berbahagia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Abi Dzar. Ada 7 wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Imam Nasa'i. Ausani qalili Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasulullah pernah memberikan wasiat kepadaku, kepada Abu Dzar. Pun wasiatnya kepada Abu Dzar, kita umat Nabi Muhammad SAW termasuk dalam wasiat ini dengan 7 perkara. Sab'in. Pertama adalah bihubil masakin wa an adnuwa minhum, agar kita senang cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfala minni wala an anzura ila man huwa fawqi, agar aku melihat pada posisi nikmat orang yang ada di bawahku dan aku tidak melihat orang yang berada di atasku. Pesan Rasul yang ketiga adalah wa an asila rohimi wa in jafani, agar aku ini, kata Abu Dzar, ya, menyambung silaturahim kepada saudara-saudaraku, kepada kerabatku, walaupun kerabat itu menyakitiku, berbuat kasar kepadaku. Yang keempat, wa an uksira min hauli la haula wala quwata illa billah, agar aku ini memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallama bimuril haqqi, agar aku mengucapkan kata-kata dengan perkataan yang benar walaupun itu pahit. Yang keenam adalah wa anta huzani billahi laumata laim, agar aku ini tidak takut akan celaan ketika aku berdakwah dengan celaan orang-orang yang mencelaku. Yang ketujuh, wa alla yas'alan nasa syai'a, aku tidak minta kepada manusia sesuatu apapun. Saudara-saudara sekalian berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sampai pada waktunya, ya. Yang pertama adalah apa? Perintah Rasulullah SAW pada sahabat Abu Dzar itu adalah dengan cinta kepada orang-orang miskin, kemudian dekat kepada mereka. Siapa sih miskin?
Rasulullah SAW bersabda, miskin itu alladzi la yajidu ginan yugnihi, mereka yang tidak punya kecukupan sehari-harinya kebutuhan primer, ya. Kemudian wala yubtonu lahu, dan tidak punya skill dia terhadap pekerjaan. Fayutasaddaqu alaihi, maka dia diberi sedekah, diberi infak, diberi zakat. Wa alla yas'alan nasa, dan dia tidak meminta-minta. Saudara-saudara sekalian, jadi miskin itu orang tidak punya kecukupan secara kebutuhan primer, ya, kebutuhan sehari-hari, makan, ya, nggak ada kecukupan. Bapak bisa melihat di daerah kita masing-masing mana yang disebut miskin, mana yang disebut bukan miskin, dan dia tidak punya skill, ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya ini. Maka orang seperti inilah kita cintai, ya kita sayangi, dekat kepada mereka. Bagi kita orang-orang beriman yang diberi kesubukan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dari Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebagian harta dari mereka, orang-orang yang mampu itu, hak para orang-orang yang membutuhkannya, termasuk fakir miskin. Ini di bulan suci Ramadan, saudara-saudara sekalian, ketika kita bersedekah luar biasa. Sedekah, sodako, infak yang paling afdal itu di bulan Ramadan, Pak. Rasulullah SAW adalah orang yang kalau bersedekah itu seperti angin begitu kencang. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sodakohnya, infaknya itu lebih apa lagi? Lebih semangat lagi, lebih luar biasa lagi. Makanya Bapak sekalian, kalau kita mau membangun masjid atau mushola, Pak, itu menjelang Ramadan, betul? Yeah. Itu lebih apa? Lebih cepat infaknya itu. Saya itu pernah menjadi jadwal sebuah sholat, sebuah mushola itu, Pak, itu di bulan Ramadan. Kalau diumumin itu setiap hari itu luar biasa. Ya nggak, si A 300, si B, si Fulan 600, 700, itu bulan suci Ramadan. Nah ini ya, jadi sodako yang paling afdal adalah di bulan suci Ramadan. Kayaknya memang Allah ingin memanjakan bulan suci Ramadan buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, jadi kita cinta dekat pada orang-orang miskin. Jadi bukan sekedar cinta doang, bukan sekedar dekat doang pergaulan, tapi bantu mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man karroba kurbatan min kurobid dunia karoballahu lahu min kurobi yaumil qiyamah. Siapa yang melampangkan, melampangkan satu kesusahan daripada kesusahan orang-orang beriman, nanti Allah akan mudahkan kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang-orang yang sedang kesulit. Ada ulama hadis yang memahami, ada orang yang punya utang, lalu kita kita mudahkan urusan utangnya, maka Allah nanti akan mudahkan urusan kita di dunia juga di akhirat. Yakin nggak, Pak? Ramadan ini luar biasa, saudara-saudara sekalian, ya nggak? Semahal-mahalnya apapun yang kita makan, ya nggak? Sehebat-hebatnya apapun yang kita makan, kemudian di siang hari lapar nggak, Pak? Lapar nggak? Pasti lapar. Begitu juga orang-orang yang miskin, bagaimana dia tidak punya uang, tidak punya harta, dia punya sesuatu untuk membeli takjil kepada mereka ini. Makanya Nabi SAW itu bersabda, Pak, bagaimana ketika seseorang itu sedang mau berbuka, disoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftorihi, satu kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu kegembiraan ketika nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang dianggap remeh di siang hari Ramadan nih. Betul. Kemudian ketika buka puasa, makanan itu hebat gitu, Pak.
menjadi hebat makanan itu. Seseorang orang-orang yang susah itu Bapak sekalian sudah punya makan pun sudah bergembira mereka. Mereka nggak usah punya mobil, nggak punya rumah mewah, sekedar hanya dia makan sangat gembira Bapak sekalian. Betul nggak Pak? Maka kita diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bantu orang-orang miskin, dekat kepada mereka. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nanti di hari kiamat akan dimudahkan kita oleh Allah. Di dunia urusan-urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Pak orang yang bersedekah itu jatuh bangkrut, jatuh miskin, nggak ada. Bahkan hartanya tambah. Tidaklah seseorang mengeluarkan sodako demi sodako kecuali hartanya bertambah. Bal yazdad tambah hartanya itu. Ya, secara matematika memang berkurang. Tapi secara akal apa? Samawi, akalnya atas ini, harta kita hakikatnya bertambah. Makanya saudara-saudara sekalian, jadikan akhlak di bulan Ramadan akhlak kita menjadi akhlak yang dermawan. Betul nggak Pak? Di bulan suci Ramadan orang lagi puasa nih. Orang lagi puasa, gara-gara puasa dia baca Quran. Gara-gara puasa yang tadinya agak pelit dia menjadi orang dermawan. Betul nggak Pak? Ini puasa luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi pesan Rasulullah SAW pada Abu Dzar dan juga kita sekalian, cinta, senang kepada orang-orang miskin. Bu, kalau ibu punya anak gadis didatangi oleh seorang laki-laki ingin melamarnya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, tapi kehidupannya susah, terima nggak Bu? Terima nggak Bu? Rasulullah SAW cinta pada orang-orang miskin. Maka ada doa Nabi. Ini doa nggak pernah dibaca nih oleh umat Nabi Muhammad. Allahumma ahini miskina. Ya enggak? Ya Allah, hidupkan aku menjadi orang miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Dan nanti giring aku di golongan orang-orang miskin. Ini jangan pernah dibaca nih doa ini. Jangan dibaca Pak. Ini ada ulama yang memahaminya adalah ketawaduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketawaduan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama pesan Nabi pada kita Pak, senang cinta kepada orang-orang miskin. Doanya orang miskin luar biasa Pak. Betul nggak? Doanya orang-orang miskin itu luar biasa. Kalau kita kasih sesuatu itu dia ikhlas doain kita. Panjang doanya, ngasih 10.000 aja pada nenek-nenek pemulung, doanya banyak banget. Doain tong, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan panjang umur, udah kawin lagi. Doa ya. Yang kedua, pesan Nabi kita Muhammad SAW pada sahabat Abu Dzar dan kita juga adalah apa? Wa an anzura ila man huwa asfala minni. Agar aku ini melihat orang berada di bawahku, wa alla an anzura ila man huwa fawqi, dan agar aku tidak melihat posisi lipat orang berada di atasku. Di kebahagiaan hakiki Bapak sekalian itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada orang lain. Kebahagiaan itu diantara adalah apa? Ya enggak, jangan memaksakan diri terhadap apa yang kita tidak mampu. Kemudian jangan iri, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Bersyukur kita apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi melihat posisi orang di bawah kita dalam jabatan, dalam pangkat, dalam status sosial, dalam kegantengan, dalam kecantikan, ya enggak? Itu termasuk kita nanti menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sering-sering main. Jangan sering-sering main kepada para pejabat, pada orang-orang kaya. Nanti kita bisa membandingkan akhirnya. Betul nggak Pak? Kalau kita masuk ke rumah orang kaya, pejabat, kita kan pelangap-pelongok masuk ke apa? Masuk ke apanya itu? Ke ruang tamunya. Hebat banget nih. Membandingkan yang di rumahnya. Nah, rasa syukurnya akan berkurang Bapak sekalian. Jadi pada posisi nikmat, lihat orang yang berada di bawah kita. Jangan di atas kita. Kata Nabi SAW, bahwa ajdaru alla tajdaru nikmat Allah. Nah, maka itu lebih layak apa membantu kalian
dengan melihat seperti itu agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Banyak-banyak bersyukur. Kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Banyak-banyak berdoa agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal nikmat, dari jabatan, pangkat, status sosial, tapi dalam hal musibah, dalam hal ujian, lihat apa? Orang yang ada di atas kita. Betul nggak, Pak? Lihat orang di atas kita. Maka kalau kita dapat ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang cerita, wah ternyata saya nggak ada apa-apanya ya ujian saya ini. Betul nggak, Pak? Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika dalam konteks ujian, musibah itu menggunakan inna lillah. Betul nggak, Pak? Inna, sesungguhnya kami, bukan aku. Artinya apa? Allah menguji ya hamba-hambanya ini, bukan lu doang, bukan ente doang, orang lain juga banyak. Inna lillah wa inna ilaihi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, jabatan, pangkat, keluarga, orang yang dicintainya, ya enggak, harta, dan akan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal musibah, lihat orang yang ada di atas kita. Kalau orang dapat musibah kita, lihat di bawah kita. Oh, dapat musibah ujiannya dia enak banget ya. Nah, ya kita menjadi orang yang tidak siap menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kan kita kadang-kadang juga sering, Pak, lagi teman ngobrol-ngobrol, cerita teman kita itu, ini dapat ujian ini. Oh iya, ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Begitu nggak, Pak? Ya, jadi dalam hal musibah, lihat orang yang ada di atas kita. Dalam hal nikmat, lihat orang yang ada di bawah kita. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ini kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku, kata Ibn Abi Dzar, melihat orang yang berada di bawahku dalam posisi nikmat, kemudian aku tidak melihat orang yang berada di atasku. Kemudian yang ketiga, ya, pesan Nabi Muhammad SAW pada Abu Dzar dan kita juga, wa an asila rohimi wa in japani, agar aku menyambung silaturahim walaupun dia berbuat kasar kepadaku. Ya enggak? Makanya Bapak-bapak sekalian, cara menyambung silaturahim, kebalikan apa dari apa yang mereka lakukan. Sebetulnya silaturahim hakiki itu, Pak, silaturahim hakiki itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan, sebetulnya hakiki ya. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu idza quti'at rahimuhu wa sholaha, rahul Bukhari. Kankah yang dikatakan orang yang menyambung silaturahim itu adalah saling membalas? Ya enggak, dia ngasih ini, kita ngasih ini lagi. Yang hakiki ya, yang hakiki. Tetapi adalah silaturahim yang hakiki itu adalah apabila silaturahim itu diputuskan, dia menyambungnya. Dengan cara kebalikan membalasnya. Dia marah kepada kita baik-baik kepada dia. Betul nggak, Pak? Dia berbuat zolim kepada kita maafin. Sanggup kira-kira? Dia pelit kepada kita dermawan kepada mereka. Bisa nggak? Emang dipaksakan, saudara-saudara sekalian. Sesuatu emang mesti dipaksakan, Pak. Kebaikan mesti dipaksakan. Enggak. Daripada masuk neraka sukarela, lebih baik masuk surga apa? Dipaksakan. Betul nggak, Pak? Kan seperti itu, dipaksakan. Jadi hal-hal kebaikan kan mesti dipaksakan, karena setan memang mesti dilawan. Ya wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu innasyaitonah lakum aduun fattahizu aduwa innama yad'u hizbahu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kita, bagi orang-orang beriman, jadikan dia sebagai musuh. Dan sesungguhnya setan itu adalah membawa kelompok-kelompoknya, golongan-golongannya daripada neraka sa'ir. Setan mesti dilawan, Pak. Mesti dipaksakan kita
mesti dipaksa, ya enggak? Memang berawal apa? Berawal berat, lama-lama menjadi ringan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi sebuah apa? Ketenangan. Betul nggak Pak? Iya. Baca Quran itu rada-rada malas, paksakan, lama-lama juga ntar biasa, enak, tenang, ya enggak? Sodako kan disemaikan dalam kalbu kita oleh setan itu, syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan pada kefakiran, pada kemiskinan. Ngapain kamu sedekah? Ngapain kamu infak? Dilawan. Lama-lama nanti menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang baik. Jadi silaturahim itu adalah sehakikinya menyambung sesuatu yang memang apa? Mereka itu berbuat kurang bagus pada kita sekalian. Dia mutul silaturahim, kita sambung. Dia berbuat aniaya, kita maafin. Dia pelit, kita dermawan. Dia ngomongin keburukan kita, memfitnah kita yang berbuat baik kepada mereka. Silaturahim hakiki, Pak. Sanggup nggak kira-kira? Bu, sanggup nggak Bu? Insya Allah. Dari wajah-wajahnya pada sanggup semuanya nih Pak. Masuk orang yang Allah kehendaki. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan luar biasa Pak. Nah, jadikan bulan suci Ramadan sebagai syahrul ukhuwah wal jamaah. Bulan apa? Bulan persaudaraan dan berjamaah. Syahrul infak, bulan infak. Kalau kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita yang pelit sama kita, gak pernah nanya kalau kita ketemu, kita duluin Pak, berbuat baik kepada mereka. Itu luar biasa Pak pahalanya. Siapa ya? Nah, jadi pesan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita adalah apa? Bahwa kita nyambung silaturahim walaupun itu orang berbuat jelek, berbuat kasar kepada kita. Nah, kayak Nabi SAW Pak, itu metode dakwahnya seperti itu, lembut ya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fawwan walidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad berlaku lemah lembut, kalau enggak kasar, mereka itu akan bubar Pak dari dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bahwa Pak baca sejarah tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun Pak, Islam berkembang luar biasa, ekspansi ke negara-negara lain, benua-benua lain. Nah, tidak lain akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka annahu waliyun. Gitu ya. Anahu waliyun wa ma yulaqaha illa dzu haulin wa ma yulaqaha illa. Nah, itu surat apa itu? Az-Zukhruf berapa? Fusilat ayat berapa? Ayat 23 ya. Ya. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Balaslah kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Balas kebaikan, keburukan dan kebaikan. Tiba-tiba orang yang diantaramu ada permusuhan, dia menjadi teman yang sangat setia. Memang awalnya dia menerima, betul nggak? Dia marah sama kita, dia berbuat jahat sama kita kasih, kita bayiin 1, 2, 3 kali, dia masih begitu. Lama-lama dia akan menjadi kawan yang setia pada kita. Saudara-saudara sekian berbahagia, nah ini ya. Jadi sesungguhnya silaturahim yang hakiki itu adalah bukan saling membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi masuk juga silaturahim, cuma yang hakikinya itu apa? Hakikinya adalah membalas keburukan dengan kebaikan, membalas yang diputuskan silaturahim kita sambung silaturahim, membalas orang yang berbuat jahat kita maafin Pak. Makanya muhsin, konteksnya muhsin. Dikira bertakwa di antara yang muhsinin kan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
dan bersegeralah kepada ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Kata ulama, Bapak sekalian, di antara musibah yang paling besar bagi kita sekalian, surga seluas langit dan bumi kita enggak masuk di dalamnya. Itu musibah yang paling besar. Surga seluas langit dan bumi, di emper-empernya aja kita udah mantap banget, Pak. Namanya surga. Kita nggak ada di dalamnya tuh. Itu musibah besar. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaiz. Mereka yang mampu menginfakkan hartanya ketika punya harta. Wad-dharra'i, ketika sedang pas-pasan lah. Wal kadhimina al-ghaiz, menahan marah. Ini puasa, Pak. Puasa itu menahan, diantara menahan apa? Marah. Kata Nabi SAW, apabila ada orang ngajakin ribut, ngajakin berantem, atau ada orang yang bikin hati kita apa? Bikin hati kita ini kesal, jangan dibalas. Katakanlah, ini sohib, saya sedang puasa. Ngajakin ribut, tardah ributnya habis sholat taraweh. Tetap nggak boleh, Bapak sekalian. Ini sohib, sebenarnya saya sedang puasa. Nah, ya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, memberikan maaf. Nih, dalam Al-Qur'an Bapak sekalian tidak ada istilah meminta maaf, ada memberi maaf. Memberi maaf. Tidak ada kata memberi maaf. Artinya apa? Orang yang berbuat zalim, berbuat salah kepada kita maafin. Tapi bukan berarti bahwa orang yang salah itu tidak boleh minta maaf, tetap ya dianjurkan. Tapi ini luar biasa. Bagi orang bertakwa, Pak, kita diuji oleh Allah memberi maaf kita. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Apa ihsan, Pak? Saya tanya Bapak sekalian, bedanya muttaqin dengan ihsan, atau lebih utama mana? Muttaqin dengan muhsinin. Muhsinin. Muhsinin itu adalah orang yang mereka berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain berbuat aniaya kepada kita. Muhsinin. Orang yang memutuskan silaturahim, kita nyambung silaturahim. Orang pelit kepada kita dermawan pada mereka. Itu muhsinin, Pak. Bisa nggak kita? Saya juga lagi belajar ya di bulan suci Ramadan, pelan-pelan dari tahun ke tahun. Ya, jadi pesan Nabi kita Muhammad SAW apa? Yang ketiga adalah apa? Silaturahim, walaupun dia berbuat kasar kepada kita, mutusin hubungan silaturahim pada kita paksakan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya memang mesti dipaksakan. Lebih baik masuk surga dipaksakan daripada masuk neraka sukarela. Betul nggak, Pak? Iya, surga itu mesti dipaksakan, Pak. Banyak kalau kita agak malas doanya apa? Allahumma paksain. Ini luar biasa. Siang-siang hari ada pengajian, jarang, Pak. Kali Muhammadiyah, kan pada libur pengajian. Muhammadiyah memang luar biasa. Takbir, Pak ya. Bahkan perguruan tingginya diakui di dunia Muhammadiyah. Betul. Aset-asetnya juga demikian luar biasa. Kemudian struktural organisasi orang-orangnya juga ya nggak begitu banget mementingkan kondisi keuangan. Muhammadiyah luar biasa. Saya salut daripada NU. Saya juga NU abu-abu, Muhammadiyah abu-abu saya. Ya, saya orang Islam aja udah. Benar, Pak. Padahal saya sebetulnya kuliah di Tebuireng. Itu basisnya NU, Pak Hasyim Asy'ari itu. Itu pernah kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Syariah saya itu. Itu apa namanya? Base campnya, basisnya apa? NU. Tapi saya ya beginilah. NU abu-abu, Muhammadiyah abu-abu. Tapi saya orang Islam, Pak. Betul. Islam. Selama saya diajak kemanapun, yang penting secara objektif itu ada ilmunya, ada dasarnya, saya ikutin. Betul. Iya. Teman-teman saya, puasa di PCM saya, pada bingung dia.
Oh, kita NU banget. Kata siapa gue NU banget, gue bilang. Ya, kemari boleh, ke sana boleh. PKS juga boleh, militan juga. Yang penting itu ada dalilnya, betul nggak Pak? Ada ilmunya. Kalau ilmu secara objektif ditaruh kemanapun, itu nggak jadi masalah. Setuju Pak? Yang keempat, pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita, pada sahabat Abu Dzar apa? Wa an uksiro min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat apa? Perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara kalimat ini Pak yang merasa bahwa sesungguhnya kekuatan pada diri kita itu kita lepas. Semua kekuatan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadir kemari karena memang gerakan dari Allah, kekuatan dari Allah. Satu nikmat Pak, Allah ambil pada hari ini, Bapak nggak sehat. Ya umpama buang-buang air lah umpama. Bisa nggak kemari? Nggak bisa. Lemes badan. Yang punya gula, drop gulanya. Misalnya kan? Bisa aja kalau Allah mau. Tapi karena kita dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan kekuatan kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja dengan baik karena bantuan kekuatan dari Allah. Kita dapat ilmu karena bantuan dari Allah. Kita bergerak, kita umroh, kita haji, kita puasa, kita sholat, baca Quran karena juga bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, dalam surat apa saya lupa tuh. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumu syaitona. Jikalau karena bukan rahmat dari Allah, karunia dari Allah, sungguh kamu akan mengikuti langkah-langkah setan. Tapi kita enggak kan? Mengikuti langkah-langkah Allah, syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW juga bersabda pada sahabat yang lain, aksiru, perbanyaklah bin qauli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah karena itu merupakan apa? Perbendaraan daripada perbendaraan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ini pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sekalian, Pak. Artinya kita jangan sombong. Hebat saya bisa ini. Ya, itu kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya enggak, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, Pak. Iya karena budua, iya karena nasta'in. Pada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Terusin. Kemarin kita baru ngopi, Pak ya. Di depan ada air, ada kopi. Santai aja, Pak. Ya enggak? Betul enggak, Pak? Iya, santai aja, jangan lama-lama. Yang kelima apa? Pesan Nabi kepada kita apa? Wa an atakallama bimuril haqqi. Saya ini agar ngomong dengan perkataan yang benar, walaupun itu pahit. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam kita menyampaikan pesan Allah dan pesan Nabi Muhammad SAW, jangan takut. Walaupun itu pahit. Pahit buat kita, pahit juga buat orang lain. Pahit buat orang lain karena orang lain itu ada penyakitnya. Penyakit hati. Betul nggak Pak? Ya enggak. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan dakwah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, mereka tersinggung, berarti ada penyakitnya. Bapak, kalau umpama Bapak di tangannya nggak kena apa-apa nih, nggak ada luka, dikasih apa? Betadine. Sakit nggak? Agak sakit loh, nggak. Tapi kalau umpama ini di tangannya ada luka, kemudian dikasih betadine, sakit nggak? Sakit. Itu jangan takut menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu amar ma'ruf nahi munkar pada para ulama, pada para pejabat, ya enggak, pada siapapun. Kita harus berbuat adil bahkan terhadap keluarga. Kalau enggak telah itu surat An-Nisa 134 ya. Berbuat adillah kamu kepada dirimu sendiri, pada keluargamu, dan seterusnya Pak. Ya ini ya, wal mu'minuna
wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk menyampaikan pesan-pesan hadis, Pak, yang saat ini banyak hadis-hadis itu sudah menjadi viral di tengah masyarakat awam. Pahala puasa, pahala tarawih dari tanggal 1 sampai terakhir. Ada tuh kan ya? Pahala sholat tarawih. Siapa yang sholat tarawih di awal Ramadan, maka seakan-akan dia keluar dari perut ibunya, lahir dalam keadaan kondisi tidak membawa dosa. Hadisnya doib tuh, Pak. Lemah semua hadisnya itu. Tapi buat targib semangat ibadah boleh. Tapi buat menyampaikan pesan tidak boleh, pesan-pesan hukum ya. Pahalanya kedua sekian, pahala hari ketiga, malam ketiga sekian, malam empat sekian. Itu hadisnya doib semuanya, Pak. Betul nggak? Ya. Termasuk naumus shaimi ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Nanti tidur mulu jadinya dia. Tapi kalau tidur diniatkan buat persiapan nanti malam, persiapan ini supaya kuat kerja, boleh nggak? Tidurnya itu menjadi ibadah. Terus mesti dijelasin. Jangan sampai nanti tidur itu ibadah dari mulai habis subuh tidur, bangun kencing jam 10 tidur lagi, sholat johor, kemudian tidur lagi, enak banget gitu. Iya. Jadi tidur boleh, niatin untuk ibadah, niatin spot kerja, Pak. Banyak hadis-hadis yang bertebaran sangat viral di masyarakat kita. Mesti disampaikan, Pak. Karena kata ulama, as-sakitu anil haqqi kasyaiton ahros. Orang yang berdiam diri dari kebenaran seperti setan bisu. Ini juga para ulama-ulama ini cenderung kepada kezaliman, berdiam aja kita. Betul nggak, Pak? Ya Allah, di mana nuraninya negara kita? Ya udah dah, bulan puasa ini sudah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jangan takut mengucapkan kalimat yang benar itu pahit. Walau kana murran, ulil haq walau kana mur. Katakan yang hak walaupun itu pahit, Pak. Baik buat keluarga, buat kita dan sebagainya. Ini pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada jaminan dari Allah, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa nih? Tadi. Yang keenam. Yang keenam keberapa? Yang keenam adalah apa? Wa anta khuzni billahi laumata laim. Agar aku nih jangan takut dicela ketika aku berdakwah. Sampaikan pesan-pesan Allah, pesan Rasulullah secara lurus, secara ikhlas, secara objektif. Ya. Maka jangan takut, Pak. Itu nanti ada pertolongan dari Allah Subhanahu. Nabi dan para Rasul, Pak, mendapat tantangan luar biasa ketika berdakwah, ancaman pembunuhan, intimidasi, boikot dan sebagainya. Kita pun demikian, saudara-saudara sekalian. Cuma kelasnya sedikit beda. Betul nggak? Kalau kita kelasnya sedikit beda dengan para nabi, para ulama umat terdahulu yang mereka berjuang menegakkan agama Islam, li'ila'i kalimatillah. Lebih jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah nanti akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan menetapkan langkah-langkah kita, langkah-langkah kalian. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jangan takut ketika kita berdakwah mendapatkan celaan-celaan. Yang penting kita sampaikan secara sopan, bil hikmah wal mauizah, secara objektif sesuai dengan ilmu pengetahuan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah wa alla as'alan nasa syai'a, agar aku ini tidak minta-minta kepada orang. Jadi kita menjadi hamba, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang yang waro, umat yang tidak minta-minta, sedikit-sedikit minta, ini minta. Nah, itu tidak boleh, Bapak sekalian. Makanya Rasulullah SAW dalam berbagai hadis itu mencela orang yang minta-minta. Betul nggak, Pak? Orang yang minta-minta itu, Bapak sekalian, nanti di wajahnya, Pak, di hari kiamat itu apa? Nah, ininya dagingnya separuhnya itu hilang. Sekarang banyak viral, Bapak sekalian, ada orang meminta-minta, dia punya mobil mewah, punya rumah seperti istana, ada nggak begitu? Banyak.
Kalau ada orang yang ketahuan banyak utang, saudara-saudara kita, dia banyak utang, anak-anaknya sekolah belum bayar, ya kita bantulah. Kita bantu. Jangan sampai mereka minta-minta. Lisaili wal mahrum bahasanya. Bagi orang yang minta-minta secara terang-terangan, wal mahrum, ada orang yang tidak minta-minta, ya enggak, tapi dia miskin. Tidak minta-minta miskin, kan dia menjaga apa namanya, menjaga kewibawaannya, menjaga muruannya dikeluarkan pada dirinya. Nah, maka disinilah saudara-saudara sekalian, kata-kata lisaili wal mahrum, bagi orang minta-minta dan tidak minta-minta maka panitia zakat, panitia lain-lainnya, panitia sumbangan yatim itu bersifat aktif, Pak. Betul. Jangan dapat info dari orang lain, oh si A ini dia miskin, fakir miskin. Kita nggak tahu. Ya enggak? Oh si A ini kaya. Padahal dia miskin. Bersifat aktif itu. Wal mahrum. Ya, mahrum itu orang yang dia punya kebutuhan, dia butuh banget, kemudian karena dia malu, dia berdiam diri, nggak mau dia. Maka kita yang bersifat aktif panitia. Ada juga ada anak yatim yang kaya, betul nggak? Ada kan anak yatim kaya, punya kontrakan, rumahnya mewah, warisan dari orang tuanya juga banyak. Dapat nggak dia ini? Dapat nggak dia? Halo, atas nama yatim dapat nggak? Apa? Yatimnya? Ada yatim kaya, warisannya banyak. Karena disebut yatim, Bapak sekalian, kalau yatim itu sesungguhnya adalah secara umum orang yang tidak mampu sebetulnya secara umum. Tapi ada yatim yang kaya, boleh disumbang nggak? Nah, mungkin ntar dulu, Bapak sekalian, dilihat dulu, jangan sampai nanti dia tersinggung juga. Lebih baik dialihkan kepada yang membutuhkannya. Halo. Nah, ini musyawarah daripada tim nanti panitia ya. Saudara-saudara sekalian berbahagia, nah itu tentang pesan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian. Ya enggak, satu, kita cinta kepada orang-orang miskin, bantu mereka. Yang kedua dalam hal nikmat kita lihat orang yang berada di bawah kita, agar kita menjadi bersyukur. Dalam hal musibah, ujian, kita lihat orang di atas kita. Yang ketiga agar kita menyambung silaturahmi. Silaturahmi yang hakiki adalah orang itu berbuat jahat, orang itu pelit pada kita, mutusin hubungan kepada kita balas dengan lebih baik lagi. Silaturahmi hakiki. Bukan berarti bahwa kita balas dengan balas itu silaturahim, bukan. Tetap silaturahim, tapi hakiki itu Bapak sekalian. Yang keempat, banyakin membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima, ucapkanlah perkataan yang benar walaupun pahit. Yang keenam, jangan takut ketika kita berdakwah mendapat tantangan, mendapat celaan, ya enggak, atau sebagainya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh kita dilarang minta-minta kepada orang lain. Ya enggak, karena itu merupakan daripada harga diri kita. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ketika ada seorang sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Namanya siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Miskin, semuanya harta yang ada di Mekah ditinggalin semuanya. Ya enggak, hijrah ke mana? Ke Madinah, dipersaudarakan dengan sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Waqqas. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Rabi. Kalau waktu itu sebelum turun tentang hukum waris, persaudaraan itu menjadi saling mewarisi. Si A dipersaudarakan si B, seterusnya Nabi mempersaudarakan. Nah, kemudian karena istri Sa'ad itu dia banyak, ya enggak, si sahabat Abdurrahman bin Auf dia punya istri, nah, itu mau dikasih itu, dia dengan diceraikan, ya enggak, mau dikasih rumah, dikasih harta, itu sahabat Abdurrahman bin Auf dia nggak mau sekali, walaupun kondisinya sangat membutuhkan, karena seluruh harta di kota Mekah dia ditinggalin. Apa jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf? Tolong cariin saya pasar.
kemudian dia kerja di pasar sebagai kuli, lama-lama menjadi kurir, lama-lama dia punya harta yang banyak ya, dan seterusnya, sehingga menjadi orang yang kaya yang ada di kota Madinah. Luar biasa sekali para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian berbahagia, ya, mudah-mudahan Ramadan yang masih lama Pak ya, kita lalui hari demi hari lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih istiqomah lagi Pak. Maka Ramadan kali ini hari-harinya kita lalui dengan lebih baik lagi daripada Ramadan yang lalu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang Ramadan yang hari ini Ramadan dan seterusnya lebih baik daripada yang kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fa huwa khasirun. Siapa yang Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun kemarin, sama. Enggak ada perubahan-perubahan, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena dia tidak mengalami penambahan. Wa man kana yaumu sarran min amsihi. Siapa yang Ramadan kali ini lebih buruk lagi daripada Ramadan yang tahun lalu, bahwa zalim, maka dia termasuk orang yang zalim. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama Pak ya. Yang Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Anggap Ramadan ini terakhir buat kita. Tahun depan kita belum tentu Pak nemuin, belum tentu dapat. Bisa jadi bapak-bapak ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak ibu-ibu duluan. Tapi tetap kita mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Adanallah iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.